Saat ini kami kelompok 3 akan membahas dan mempraktekkan langkah-langkah prosedur tindakan pemasangan selang NGT. Sebelum kita masuk pada proses pemasangan NGT, terlebih dahulu kita bahas tentang apa itu tindakan pemasangan NGT, apa alat-alat yang digunakan dalam pemasangan NGT, apa indikasi dan kontraindikasinya. Pemasangan NGT adalah prosedur memasukkan pipa panjang yang terbuat dari poliuretan atau silikon melalui hidung, esofagus sampai ke dalam lambung dengan indikasi tertentu. Alat-alat yang digunakan dalam pemasangan NGT: 1. Selang NGT. Selang NGT terbagi beberapa ukuran tergantung dengan ukuran, yaitu pada orang dewasa ukuran 16 sampai 18 French, pada anak-anak ukuran 12 sampai 14 French, pada bayi ukurannya 6 French. Kedua siring, ketiga nirbecken, keempat gunting, kelima kasa jeli, keenam parlak digunakan pada dada pasien, ketujuh wadah dengan air digunakan untuk memeriksa posisi selang sudah masuk lambung atau belum, kedelapan stetoskop digunakan untuk memeriksa selang juga, kesembilan plester digunakan untuk fiksasi, dan ke-10 handscoon steril. Indikasi pemasangan NGT atau nanogastric tube terbagi atas dua, yaitu indikasi diagnostik dan indikasi terapeutik. Indikasi diagnostik yaitu evaluasi adanya peredaran saluran cerna, aspirasi cairan lambung, identifikasi cairan kontras, dan identifikasi sel kanker. Yang kedua, identifikasi terapeutik yaitu dekompresi lambung, pasca intubasi endotrakeal, overdosis obat dan keracunan, pemberian nutrisi pada penyakit kritis, dan pemberian nutrisi pada bayi prematur. Kontraindikasi pemasangan NGT dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kontraindikasi absolut dan yang kedua kontraindikasi relatif. Yang pertama, kontraindikasi absolut dibagi menjadi dua. Yang pertama, trauma pada wajah, dan yang kedua, pasien yang menjalani pembedahan hidung. Dan yang kedua, kontraindikasi relatif dibagi menjadi 6. Yang pertama, gangguan koagulasi darah berat karena dapat menyebabkan pendarahan yang tidak dapat terkontrol. Yang kedua, varises, struktur atau ruptur esofagus. Dan yang ketiga, obstruksi esofagus akibat neoplasma maupun benda asing. Yang keempat, anastomis esofagus dan lambung. Yang kelima, kelainan anatomis wajah. Dan yang keenam, riwayat konsumsi zat korosif. Komplikasi pemasangan pada NGT. Komplikasi pemasangan NGT terbagi atas 3. Yang pertama, komplikasi akibat teknik dan posisi yang tidak tepat. Yang kedua, komplikasi akibat malposisi NGT. Dan yang ketiga, komplikasi jangka panjang. Saat ini saya akan membahas tentang komplikasi yang pertama atau komplikasi akibat teknik dan posisi yang tidak tepat. Komplikasi ini terbagi atas 3. Yang pertama, distres napas dan hipoksemia merupakan salah satu komplikasi yang dapat terjadi akibat teknik pemasangan dan posisi yang tidak tepat. Yang kedua, pneumonia aspirasi dapat terjadi akibat aspirasi isi lambung pada pasien yang muntah. Pada komplikasi ini dapat dicegah dengan mengubah posisi pasien menjadi lebih nyaman. Dan yang ketiga, pada pasien dengan riwayat menelan bahan-bahan kimia atau trauma esofagus dapat menyebabkan perforasi intestinal. Yang kedua, saya akan bahas mengenai komplikasi akibat malposisi NGT. Pada komplikasi ini terbagi atas 2. Yang pertama, pemasangan NGT secara blind pada pasien trauma maxillofacial mengalami fraktur cribriformis plate yang dapat menyebabkan penempatan NGT di intrakranial. Yang kedua, bila NGT dipasangkan dengan tujuan pemberian nutrisi, perlu dilakukan konfirmasi bahwa NGT sudah di intragastrik.
Yang ketiga, saya akan bahas mengenai komplikasi jangka panjang. Pada komplikasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dapat menyebabkan iritasi dinding lambung, yang kedua pendarahan saluran cerna, dan yang ketiga ulkus nasal atau nekrosis. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan melihat prosedur atau cara pemasangan NGT. Sebelum melakukan pemasangan NGT, perawat harus berada di samping pasien dan semua peralatan yang akan digunakan didekatkan di samping pasien, agar perawat mudah untuk mengambil alat-alat tersebut. Sebelum juga melakukan tindakan, perawat harus identifikasi pasien. Setelah itu kita mengkaji status pasien apakah sadar atau tidak sadar. Dan selanjutnya kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Setelah mencuci tangan, perawat menjelaskan prosedur pelaksanaan kepada pasien dan keluarganya. Pasien dan jangan lupa untuk meminta persetujuan kepada pasien dan keluarganya. Setelah menjelaskan prosedur, kita memposisikan pasien halfuller karena pada saat ini pasien dalam keadaan sadar. Maka kita posisikan halfuller dengan cara kepala dan leher sedikit ekstensi. Selanjutnya pasang perlak di dada pasien. Setelah itu juga jangan lupa mengecek kepatenan lubang hidung pasien dengan cara menarik nafas dari hidung dan menghembuskan atau mengeluarkan melalui hidung. Dan jangan lupa menanyakan kepada pasien apakah ada sumbatan atau tidak. Pada saat ini lubang hidung pasien untuk dimasukkan selang ke samping pasien, lalu kita memakai handskun. Selanjutnya kita ukur selang. Pengukuran ini dilakukan dari ujung hidung menuju daun telinga, lalu tarik ke titik posesus sipoideus. Setelah ditentukan panjang selang, jangan lupa ditandai. Setelah ditandai, olesi ujung selang dengan jeli yang sudah ditaruh di kasa steril. Ini kira-kira 15-20 cm. Setelah itu masukkan ujung selang ke lubang hidung yang sudah dicek tadi, yang sudah kita pastikan kepatenan lubang hidungnya. Masukkan selang menuju ke arah nasofaring. Setelah sampai masuknya selang ke nasofaring, dorong dan minta pasien untuk fleksi. Lakukan pengkleman selang. Biasanya pada beberapa selang NGT itu sudah ada penutupnya, tetapi jika tidak, maka bisa digunakan selang itu sendiri. Setelah itu kita lakukan fiksasi di hidung pasien ke bahu agar selangnya terjaga. Setelah itu lakukan evaluasi terhadap pasien, apakah pasien nyaman atau tidak. Setelah itu bereskan semua alat-alat dan membuka handskun, dan jangan lupa untuk mencuci tangan dan mendokumentasikan hasil tindakan keperawatan yang Anda lakukan. Baiklah, itu cara pemasangan NGT kepada pasien atau prosedur pelaksanaan pemasangan NGT.